Selamat datang untuk yang suatu saat mampir karena tersesat. Apa kalian sudah duduk dengan nyaman? Itu adalah hal pertama yang ditanyakan oleh ayah Georg dalam surat yang ia peroleh setelah pulang dari les musik. Isinya apa? Mungkin ada yang penasaran, dan itu jugalah yang ditanyakan oleh Jürgen. Jürgen adalah ayah tiri Georg, karena setelah kematian ayahnya, ibunya menikah lagi dan sekarang dia punya adik perempuan bernama Miriam. Surat itu ditulis oleh ayah Georg yang bernama Jan Olaf. Dia adalah seorang dokter yang mampu mendiagnosis penyakitnya sendiri. Sebuah surat yang bercerita tentang Gadis Jeruk. Gadis Jeruk itu sendiri adalah karya Jostein Gaarder yang kemudian diterjemahkan oleh Yuliani Liputo. Dan punyaku ini terbitan tahun 2011. Bagi ayah Georg, Gadis Jeruk itu adalah seorang yang asing yang seakan-akan keluar dari negeri dongeng yang indah menuju kepada realitas untuk menyelamatkan hidupnya yang monoton. Pertemuan pertama mereka terjadi pada akhir tahun 1970-an. Pada waktu itu, Jan Olaf naik tram dari depan Teater Nasional, dan di sanalah ia bertemu dengan seorang gadis yang mengenakan anorak panjang berwarna jingga. Gadis itu membawa sekantong kertas penuh jeruk yang menurut perhitungannya mungkin sekitar 8 atau 10 kilo. Setelah pertemuan pertama mereka yang berakhir dengan kacau, Jan Olaf tidak berhenti berusaha agar bisa bertemu gadis itu lagi. Pertemuan kedua mereka terjadi di sebuah kafe yang terletak di Jalan Karl Johan, jalan utama Oslo. Jan Olaf adalah pelanggan tetap di situ, dan tidak pernah sebelumnya dia bertemu gadis itu di sana. Tetapi setelah berminggu-minggu mencari, untuk pertama kalinya Gadis Jeruk ada di sana. Duduk minum teh, menggunakan anorak yang sama, dan membawa sekantong kertas jeruk. Pertemuan kedua ini sedikit ada kemajuan, karena Jan Olaf memberanikan diri untuk duduk semeja dengannya. Tetapi dia tidak bisa lebih kaget lagi karena ternyata Gadis Jeruk tahu namanya. Kok bisa? Itu adalah teka-teki terbesar untuknya. Dan sebelum dia mendapat jawaban, Gadis Jeruk sudah meninggalkannya lagi. Tapi tenang aja, Jan Olaf belum patah semangat. Dan kali ini, dia mencari Gadis Jeruk menggunakan metode yang sistematis dan logis. Bahkan Georg mengatainya seperti Sherlock Holmes. Pertemuan mereka selalu terjadi di hari Senin dan melibatkan sekantong kertas jeruk. Dan hanya Pasar Youngstorget lah yang selalu menggunakannya. Dan surprise-surprise, setelah Senin ketiga, Jan Olaf menemukan Gadis Jeruk di sana. Gadis itu yang sedang memilih-milih jeruk, mengamatinya satu persatu sebelum memasukkannya ke kantong kertas atau mengembalikannya ke keranjangnya lagi. Kenapa gadis itu membeli banyak jeruk? Kenapa dia harus mencermatinya satu persatu? Pertanyaan-pertanyaan itu bermunculan di benak Jan Olaf. Rencananya, dia akan mengikuti Gadis Jeruk sampai tram dan menanyainya di sana. Tetapi kali ini Jan Olaf salah perhitungan, karena ternyata Gadis Jeruk dijemput oleh seseorang menggunakan mobil Toyota putih. Laki-laki yang beruntung menurut Jan Olaf. Setelah kedatangan seseorang dengan mobil Toyota putih, Jan Olaf hampir tidak menaruh harapan untuk bertemu dengannya lagi. Tetapi sesuatu mendorongnya untuk pergi ke kebaktian Natal. Dan dia berharap Gadis Jeruk juga berada di sana. Mungkin dalam hati, dia masih ingin mereka bertemu kembali. Pertemuan keempat ini adalah sebuah titik balik, karena Jan Olaf dengan nekat mengatakan bahwa dia jatuh cinta dengan Gadis Jeruk. Kabar baiknya, gadis itu memberi Jan Olaf kesempatan, dengan syarat Jan Olaf mampu menunggu. Dan selama 6 bulan berikutnya, mereka tidak boleh bertemu. Kenapa harus begitu? Karena Jan Olaf merasa bahwa negeri dongeng mempunyai peraturannya sendiri. Tetapi apakah Jan Olaf mampu mematuhi peraturan tersebut? Apalagi pada bulan keempat, pada suatu hari di akhir bulan April, Jan Olaf menerima sebuah kartu pos. Kartu pos dengan latar belakang perkebunan jeruk. Ya, tempat yang tepat untuk seorang gadis jeruk, dengan cap pos Sevilla. Dan sekarang, Jan Olaf tahu dengan pasti keberadaan gadis itu. Aku merasa dalam novel ini tidak ada satupun yang terjadi karena kebetulan belaka. Entah dengan melanggar peraturan negeri dongeng ataupun tidak. Karena tanpa pertemuan antara Jan Olaf dan Gadis Jeruk, surat yang diterima oleh Georg tidak akan pernah ada. Mungkin ada yang penasaran, kenapa ayah Georg yang sudah meninggal saat ia berumur 4 tahun harus menulis surat untuknya. Ayah Georg, Jan Olaf, yang mampu mendiagnosis penyakitnya sendiri, tahu dengan pasti bahwa dia tidak akan bisa menjadi sahabat baik Georg selama ia tumbuh dewasa. Dan karena itulah dia merasakan penyesalan yang teramat sangat hingga akhir hidupnya. Dan dia tidak bisa berdamai dengan nasibnya. Dari seluruh isi surat yang dituliskan, ada satu pertanyaan besar Jan Olaf yang harus dijawab oleh Georg.
Pertanyaannya begini. Apa yang akan kamu pilih seandainya kamu punya kesempatan untuk memilih? Akankah kamu memilih hidup yang singkat di bumi, kemudian dicerabut lagi dari semua itu, dan tidak pernah kembali lagi? Atau apakah kamu akan berkata tidak terima kasih? Kamu hanya punya dua pilihan ini. Itulah aturannya. Dengan memilih hidup, kamu juga memilih mati. Jawaban Georg dari pertanyaan inilah yang mungkin akan meredakan sedikit penyesalan yang dirasakan oleh Jan Olaf semasa dia hidup dulu. Bagaimana dengan kalian? Apa jawaban kalian atas pertanyaan tersebut? Apakah jawabannya akan sama dengan jawaban Georg? Kolom komentar selalu terbuka. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu kembali di hari Senin.